Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, berikan kepada kita ilmu yang manfaat, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di surat Al-Hajj, sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin sya'alna mansakan hum nasikuh fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbika innaka la'ala hudam mustaqim. Setiap umat, likulli ummatin ja'alna mansakan. Allah telah berikan dan jadikan bagi mereka mansak. Mansak ini cara hidup, aturan, undang-undang, syariat, mansak. Setiap kaum, setiap umat ada agama, ada aturan, ada syariat yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Selain urusan keimanan, maka aturan-aturan itu kadang berbeda-beda. Sehingga ada aturan umat terdahulu. Bagi umat terdahulu boleh, bagi itu juga antara nabi dengan nabi. Dan itu semua adalah dari zat yang maha tahu tentang makhluknya untuk kemaslahatan makhluk itu sendiri. Dan sebetulnya ini adalah satu pemberitahuan bahwa apapun bentuknya, kita harus patuh kepada yang menciptakan kita dengan aturan-aturan. Bukan kita yang membuat aturan, tapi Allah yang membuat aturan. Gambarannya adalah kalau orang mempunyai perabot, terserah perabot apa di rumah tangga, hubungannya dengan uh, hubungannya dengan misalnya tukang pandai, pisau, atau hubungannya dengan mebel, atau hubungannya dengan bangunan yang lainnya, tentang bangunan rumah. Maka di saat kita menemukan sesuatu yang kita miliki tersebut, menemukan kerusakan, maka agar menjadi baik, maka kita kembalikan kepada yang mengerti atau yang membuatnya. Sehingga kalau kita urusan mebel, kita datangkan ke tukang mebel. Ada berarti dikembalikan kepada yang membuat. Itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam urusan kesehari-harian kita. Nah, begitu juga sebetulnya urusan-urusan dengan diri kita sendiri. Tidak pernah mereka yang mengaku Tuhan itu merasa memiliki kita dan menciptakan kita. Dan yang menciptakan kita hanya Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga permasalahan yang ada pada manusia bukan seperti mebel kita. Mebel permasalahannya satu, mungkin patah. Kakinya, kaki meja atau apa. Akan tapi permasalahan kita adalah permasalahan yang ada pada diri kita sebagai manusia yang terdiri dari jasadnya.
Kemudian di dalamnya ada pikiran, ada hati, ada mental, ada yang lain sebagainya. Dan itu semuanya perlu bimbingan atau perlu perawatan lah kalau bahasa benda-benda yang kita miliki tadi. Perlu perawatan. Maka cara ya sesuai petunjuk yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita. Tentunya dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Yang membuat mobil solar itu ya bensinnya ya harus pakai solar kita. Kalau kita, biarpun kita hobi maka minum air es tegan, kan nggak bisa kita rubah. Ini adalah hobiku, aku minum es tegan. Mungkin mobilku akan aku rubah dengan es tegan, nggak akan bisa jalan. Karena yang membuat mobil tidak menghendaki seperti itu. Ada aturannya. Sehingga kalau kita ingin menjadikan diri kita itu benar ya, ikuti petunjuk yang menciptakan kita, yang lebih tahu tentang diri kita. Allah Jalla Jalaluh. Sehingga patuh kepada petunjuk Allah itulah cara terbaik, cara yang benar untuk menjaga diri kita. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, tentunya bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mematuhi mansak. Cara atau syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hum nasikuhu, yang mereka itu akan mengikuti syariat yang sudah Allah tetapkan, aturan-aturan. Wala yunazi'unnaka fil amri. Maka dalam hal ini, engkau wahai Muhammad, jangan bingung, jangan sampai merasa bingung dengan adanya orang yang menentang urusan-urusan agama yang ada, yang Allah berikan kepadamu wahai Muhammad. Ini kan bicaranya kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai ada yang mempermasalahkan yang demikian itu. Maka tugas semua ada. Kalau orang mengingkari tentu ada. Sehingga dari agama Sayyidina Musa alaihissalam bersama adanya perubahan di dalamnya, agama Nabi Isa bersama adanya perubahan di dalamnya, kemudian datanglah Nabi Muhammad dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad tidak lain adalah juga untuk kepentingan kemanusiaan itu sendiri. Maka lalu diingkari, ditolak oleh mereka, dipertanyakan, dipermasalahkan, dijadikan bahan untuk memerangi. Maka ya jangan kaget, memang begitu. Maka dari itu tugas semua Muhammad. Jangan kamu gampang merasa gampang terganggu lalu menjadi tidak perlu lagi melanjutkan urusan dakwahku. Ini adalah juga berlaku kepada umat Nabi Muhammad di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan dakwah dan seterusnya. Tantangan seperti ini tentu ada. Maka wad'u ila rabbika. Teruslah engkau mengajak kepada Allah dalam keadaan apapun. Dengan keyakinanmu bahwasanya engkau dengan agama yang benar. Engkau dengan petunjuk dari Allah. Dan itu berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Selagi itu sebuah kebenaran yang kita yakini bahwa ini petunjuk dari Allah. Dari firman Allah, hadis Nabi, petuah-petuah ulama dari pemahaman mereka kepada Al-Quran, hadis Nabi SAW. Kemudian kita pegangi ini semuanya. Lalu ada tantangan-tantangan, jangan mundur. Tetaplah kita maju mengajak orang kepada kebaikan. Innaka la'ala hudam mustaqim. Kenapa? Karena engkau wahai Muhammad ala hudan, di dalam jalan yang benar. Petunjuk, mustaqim, jalan yang benar. Engkau berada di dalam petunjuk dan dalam jalan yang benar. Ya, artinya ini pendidikan istiqomah. Bagi siapapun yang ingin berdakwah. Jangan sampai kita di perjalanan berubah kita. Terpesona dengan sesuatu yang kita lihat. Wah, di hadapan dakwah kita. Sehingga yang semula mengajak kepada Allah jadi berubah. Bukan lagi mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketemu kesenangan hawa nafsunya. Lalu melupakan syariat. Dan ini bisa terjadi. Mendapatkan wala yunazi'anna ini, fala yunazi'unnaka ini, ada pengikut Nabi Muhammad mestinya harus seperti Nabi, bahasanya istiqomah, nggak bisa. Diganggu seperti apapun tidak, tetap saya istiqomah. Akan tapi ternyata penerus baginda Nabi yang tidak kuat imannya, tidak kuat berpegangnya kepada mansakan tadi, sehingga mudah tergiur. Sehingga berubahlah niat yang semula menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka semula adalah ala hudan mustaqim, ala hudan mustaqim, di dalam petunjuk dari Allah.
di jalan yang benar, akhirnya berbelok, berubah. Ini adalah kerugian. Wa in jadaluka fakul. Kalau mereka terus mendebat kalian, ini kan mendebat ini maksudnya apa? Ya mempermasalahkan apa yang kita bawa. Kalau Nabi Muhammad ada, "Hai Muhammad, kenapa begini, begini, ada." Mendebat mereka. Fakul Allahu a'lamu bima ta'malun. Tapi sebelum fakul Allahu a'lamu bima ta'malun ini ada ayat lain yang di saat berhadapan dengan orang-orang yang berbeda. Di saat berhadapan dengan orang yang berbeda, kan kita perlu mengajak kepada mereka. Bil hikmati. Kan begitu, ini masalah wilayah dakwah ini. Bil hikmati. Dengan hikmah. Hikmah ini tentunya, hikmah ini tepat, dosis. Cara mengajak orang dengan penuh kesadaran dari kita. Tentunya kesadaran tentang ridho Allah. Kesadaran tentang pahala dari Allah. Kemudian kesadaran kalau kita mengajak kepada Allah. Ini perlu kesadaran penuh. Yang disebut akhirnya menghadirkan hikmah. Bukan kita ingin membesarkan diri kita. Bukan untuk membesarkan kesombongan kita. Sebab yang mengajak orang lain untuk membesarkan kesombongan dirinya sendiri, ingin disanjung-sanjung, maka lihat akan tampak bahwa di saat dia tidak sukses, tidak berhasil pun, tidak berhasil dia mudah putus asa. Kenapa? Menganggap bahasanya yang dicari tidak ada. Tapi bagi orang yang dengan keistiqomahannya, tetap wad'u ila rabbika, tetap mengajak kepada kebaikan. Karena dia merasa pada ala hudan mustaqim dalam petunjuk yang benar, dia akan tetap berusaha. Dan berusaha, maka berusaha dengan kesadaran akan dirinya, kemudian sadar siapa yang diajak. Targetnya pokoknya dia harus kenal Allah. Dia adalah orang yang adalah hamba-hamba Allah. Maka kesadaran ini semuanya akan menjadikan seseorang akan berlaku bijak. Bijak. Sebetulnya sebelum adanya syariat, itu, setiap orang jika ingin mengajak kepada sesuatu yang mereka inginkan itu ada cara. Yaitu mungkin bahasa merayu, menyampaikan kalau ingin membawa kemana saja kan ngerayu dulu kalau ada orang ingin dijerumuskan. Yang menjerumuskan saja merayu bagaimana membawa kepada kebaikan tidak pakai hikmah. Kalau ingin menjerumuskan ngomong, kamu pengen bisnis enggak? Ayo gini, ini loh, kamu gini-gini. Ngomong macam-macam. Di sana ada begini. Kalau kamu sampai ke sana, waduh luar biasa nanti. Sampai di sana kamu akan dibesarkan, kamu bisa sukses semuanya. Loh ini kan rayu. Menyentuh hatinya. Mempengaruhi pikirannya. Maka dalam berdakwah pun ya, itu kan kepada kejahatan. Sementara dakwah adalah kebenaran di sana. Yang kejahatan pun lihat. Orang ingin menjerumuskan kejahatan, tidak mungkin dia mengatakan bahasanya terang-terangan. Kamu ndak, ayo ikut aku. Sebab kau di sana mau dibantai loh ya. Nggak ada. Kau di sana akan dibohongi ya. Nggak ada. Mesti membohongi. Disebutkan sesuatu yang baik di sana. Sehingga karena dibohongi, dirayu, padahal di sana akan dibohongi, maka dia karena mendengar rayuan kebaikan, maka dia mengikuti. Sementara bukan sebuah kebaikan. Itulah kejahatan. Tapi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, para ulama. Ini adalah memang kebenaran yang sesungguhnya. Maka caranya adalah bagaimana menjadikan orang senang kepada kebaikan tersebut. Seharusnya kita mengambil pelajaran dari orang yang ingin menipu. Yang menipu saja dari yang tidak baik dikemas menjadi sesuatu yang baik. Agar orang mau mengikutinya. Lah kita ini tidak menipu, kenapa tidak menampakkan kebaikan? Agar orang terpesona dengan kebaikan akan kita sampaikan. Maka disinilah kesadaran akan makna ini menjadikan seseorang punya sikap yang namanya hikmati. Nah hikmah ini menuntut merenung. Sehingga yang sesuai dengan orang ini seperti apa sih? Aku bagaimana cara ngomongku dengan orang ini, keluarga ini, kaum ini dan sebagainya. Dia akan mempelajari dari berbagai sisi. Sehingga dalam berdakwah ini penting sekali memahami dari sisi. Dari ditinjau dari berbagai aspek sisi kehidupan orang tersebut. Mungkin sosiologinya juga. Lingkungannya kayak apa sih? Sisi psikologinya juga. Nah, sisi kultural, ada budayanya seperti apa. Sehingga kalau kita ingin masuk kepada satu kaum, kalau sudah tahu
maka kita akan memasuki kaum tersebut dengan cara yang tepat. Tahu kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam, kapan harus berbuat. Dan ini yang disebut dengan hikmah. Maka cerdasnya seorang juru dakwah adalah jika ia membawa orang kepada kebaikan tanpa mereka sadari. Namanya hikmah. Sehingga terpesona tanpa mereka sadari. Bukan dengan kekerasan, dan hidayah tidak bisa dikirimkan dengan kekerasan. Dengan paksaan. La ikraha fid din. Agama tidak dipaksakan. Sehingga ini wad'u ila rabbik. Mengajaklah engkau kepada Tuhanmu. Tapi kemudian dilanjutkan Allahu a'lamu. Wa in jadaluk. Nah, ini. Kita akan menemukan tantangan-tantangan. Lah, bagaimana di saat kita sudah mengajak? Ini tantangan bagi para juru dakwah. Mungkin kalau ada catatan-catatan kita tentang motivasi dakwah, di antaranya prinsip dakwah itu harus pandai membuat satu inovasi. Inovasi dalam berdakwah. Itu makna hikmah. Jadi jangan sampai kita monoton lah. Artinya kita membuat sesuatu yang menarik bagi mereka tanpa mengorbankan syariat. Menarik itu kan tidak harus melanggar kepiawaian, keahlian seorang yang mengajak kepada kebaikan. Dan ini berlaku kepada masyarakat umum, termasuk berlaku kepada masyarakat kecil, yaitu di keluarga kita. Bagaimana Anda seorang ayah mengajak anak Anda untuk melakukan kebaikan, agar melakukan sholat, agar mau belajar. Istri, suami. Istri mengajak suami harus ada. Bukan suami saja yang mengajak kebaikan. Akan tapi istri pun juga punya kewajiban mengajak suami dalam kebaikan. Lalu bagaimana? Bil hikmah. Dengan cara yang sangat bijak. Sehingga halus, indah. Kemudian setelah kita mempelajari keadaan, memahami pasangan kita. Kalau bahasa keluarga yang hari ini kami hadirkan dalam keluarga, membuat satu suasana yang indah dulu. Kalau kita ingin membawa anak-anak kita, keluarga kita, kepada keinginan kita, buat suasana yang indah dulu. Suasana yang indah di rumah. Di rumah yang indah, yang tumbuh dengan sehat, tidak ada caci maki, tidak ada amarah yang tidak jelas, tidak ada bentakan, yang ada adalah kenyamanan di dalam sebuah rumah. Maka keadaan semacam ini telah membuat satu kondisi yang sangat mudah menghadirkan satu kebijakan, hikmah. Ini termasuk hikmah itu seperti itu. Sehingga kalau kita ingin mendidik anak kita agar mereka patuh kepada kita, buatkan dong kondisi rumah yang baik, yang nyaman bagi anak tersebut, yang membentuk mentalnya, membentuk jiwanya, membentuk dirinya itu menjadi orang yang mudah patuh pada orang tua. Lalu itu hikmah. Kalau kita nyuruh anak kita sholat, dia nggak ngerti ngapain sholat, ada apa? Maka di sini perlu membuat satu wadah rumah yang baik. Sehingga dengan misalnya dimulai dari meningkatkan kualitas hubungan suami istri yang baik, yang dipandang oleh anak sebagai cara hidup yang baik. Saling mencintai, saling menghargai, dan ditampakkan keadaan ini kepada sang anak. Maka akan muncul pada diri sang anak adalah kekaguman di rumah tersebut kepada orang tuanya. Kekaguman, penghormatan, yang secara otomatis kekaguman dan penghormatan akan menjadikan dia punya kepatuhan. Kita menyuruh apa, mereka akan patuh. Tapi kalau di rumah tidak ada contoh, tidak terbangun satu lingkungan yang baik, setiap saat melihat sang ibundanya marah kepada ayahnya, atau tidak patuh kepada ayahnya, membangkang kepada ayahnya, ditampakkan di depan sang anak, atau sang ayah pun juga demikian, diingatkan sang ibunya, ngeburu dulu marahnya, nampak kesombongannya. Loh, apakah setelah itu ngomong, nak, kamu yang baik, nak ya? Dia akan ngomong ayah saja sama ibu begitu. Jadi makna hikmah ini luas. Sehingga menyiapkan mental mereka untuk bisa nerima apa yang kita pesankan. Ini kemudian setelah itu di masyarakat pun juga sama. Dakwah Nabi bukan dengan peperangan. Nabi menyebarkan aroma kebaikan. Didengar Nabi Muhammad begini. Dan Allah sendiri yang menyebarkan bahasa Nabi Muhammad al-Amin, orang yang sangat jujur dan seterusnya. Sifat Nabi sangat dikenali oleh mereka.
sangat diketahui oleh mereka. Maka disitulah akan membuat punya daya tarik tersendiri dan itu menyiapkan hikmah. Baru setelah itu tampak wal mau'izatil hasanati. Sehingga cara bertutur kata pun yang baik dan benar. Jangan buru-buru langsung Allah a'lamu bima ta'malun, mengajak seenaknya tanpa adab, tanpa krama, selalu mengatakan ya sudah, ente enggak mau ya sudah, Allah tahu kok. Allah melihat amal aku, enggak begitu. Sebab ada ayat lain yaitu tadi, bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Dengan tutur kata yang baik. Makanya tidak berlaku kalimat kotor di mimbar. Apapun tujuannya nggak sah. Kita bukan untuk berperang. Kita bukan untuk berantem. Kita ingin mengambil hati. Hati mana yang terpesona dengan kalimat yang menyakiti? Hati mana yang terpesona dengan kekerasan? Kecuali hati yang punya hawa nafsu yang sama. Misalnya, kita ingin menamakan kebencian kepada satu kelompok. Maka saya ngomong kasar tentang kelompok tersebut, iya, untuk membawa agar membencinya, sah. Tapi untuk kepada Allah tidak sah seperti itu. Makanya wal mau'izatil hasanati. Kemudian setelah itu wajadilhum billati hiya ahsan. Jadilhum. Kalau ternyata ini kan wajadilhum wa in jadaluk. Jika mereka yang tidak setuju dengan kalian, tidak mau denganmu wahai Muhammad, karena mereka punya keyakinan-keyakinan yang terdahulu. Biarpun keyakinan sudah berubah, nggak bisa langsung kamu bawa. Mereka akan mendebat dulu, mengajakmu diskusi, menyalahkanmu. Maka hadapi mereka dengan hikmah, kemudian mau'izah hasanah, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, tampakkan kebenaran. Billati hiya ahsan pun ternyata di saat menampakkan kebenaran, diskusi, ngobrol dengan mereka, bukan caci maki di sosial media, mengolokkan orang di sebelah sana, itu tidak. Akan tapi ayo diskusi yang baik. Diajak bicara wajadilhum billati hiya ahsan dengan cara yang paling bagus. Karena apa? Orang awam itu melihat. Jangan sampai diam-diam mereka punya kebencian atau memahami cara hidup itu seperti yang ditemui pada ustadznya yang suka mencaci dan mengolok. Sehingga pada zaman ulama-ulama terdahulu, kalau terjadi perbedaan pendapat di antara para imam itu diskusi tertutup di antara mereka. Kemudian keluar dengan perbedaan. Karena antara kesepakatan atau perbedaan yang masih bisa diizinkan. Perbedaan madhab. Lalu mereka tetap punya komitmen bahwasanya yang kau lakukan adalah, yang pendapatmu adalah benar. Pendapatmu salah akan tapi mungkin benar. Dan pendapatku benar tapi mungkin salah. Sehingga muncullah Imam Syafi'i yang menghormati pendapat Imam Malik. Imam Ahmad menghormati pendapat Imam Syafi'i. Tapi hari ini orang berbeda itu langsung seperti dia lebih dari Nabi. Allah langsung caci maki di atas mimbar. Ini bid'ah, ini sesat, segala macam. Tidak pakai billatihi ahsan. Bukan dengan cara yang baik. Ini yang berbeda akidah. Kadang-kadang ini, mohon maaf, satu manhaj, satu akidah. Hanya menuruti kesombongannya. Wah, kok teriak di mimbar-mimbar. Teriak di sana-sini. Seolah-olah dia adalah telah kedatangan wahyu dan itu yang paling benar. Membuat fitnah sana-sini. Akhirnya terjadi kebencian umat. Permusuhan di kalangan umat. Hanya gara-gara pendapatnya dia. Yang ia yakini seolah-olah itu Quran turun dan yang qat'iyud dalalah, qat'iyul urud, tidak ada perbedaan di dalamnya. Sehingga harus mengatakan yang benar adalah ini, yang lain adalah semua yang tidak mengikuti saya adalah. Nah ini ada di hari ini. Kecongkaan orang-orang yang seperti itu, na'udzubillah. Bagaimana? Dia bukan urusan yakinnya Tuhan Maha Tunggal. Ini bukan itu, urusan yang bahasa lain adalah dhon, yang bukan pasti. Bukan suatu yang pasti. Sudah mengatakan yang lain sesat, neraka. Wih, ini adalah musuh kita. Sehingga kalau ada orang bergabung dengan orang tersebut dicaci maki juga habis-habisan. Ada sekelompok misalnya yang dia hantam oleh orang ini. Yang dia tidak senang dengan kelompok tersebut. Perbedaan pendapat sebenarnya, perbedaan ilmu. Seolah-olah ilmunya ini sudah ilmu wahyu turun dari langit. Sehingga orang salah. Yang tidak mengikuti dia salah. Yang mendukung dia langsung dicaci maki dengan bermacam-macam sebutan gelar. Nah ini kan keunikan-keunikan. Makanya dalam menuntut ilmu, dalam belajar, kita harus juga melihat sifat model orang yang mengajari kita. Karena apa? Persahabatan saja itu sangat mempengaruhi. Persahabatan itu sangat mempengaruhi dari sisi mana? Bukan ilmu saja. Karakter watak. Watak. Sehingga kalau kita berguru dengan orang yang wataknya nggak benar,
ya kita akan ke bawah. Praktek pertama adalah orang yang paling dekat. Tiba-tiba gampang marahan sama istrinya, ribut sama keluarganya. Nanti bapaknya mati rebutan waris. Karena dia sudah dididik dengan permusuhan semacam itu. Tidak billatihi ahsan, dengan cara yang terbaik. Setelah kita berusaha dengan bermacam-macam itu. Lihat, peperangan itu ada aturannya, bukan langsung perang. Apalagi caci maki di media. Mohon maaf. Hari ini tidak terhormat orangnya. Yang punya pesan-pesan mencaci, merendahkan adalah di media. Orang awam tidak mengerti. Orang awam itu Masya Allah dengan kepolosannya. Dahulu selagi itu kata Ustadz, ahlan, sam'an wa ta'atan. Mudah mereka dibawa kepada kebaikan. Hari ini melihat caci maki di antara para pembimbing, para ustadz. Hari ini telah rusak kepercayaan masyarakat oleh ustadz-ustadz itu sendiri. Dan besar di hadapan Allah. Hukumannya besar di hadapan Allah karena dia telah menjadikan umat rusak dengan perilakunya yang seolah-olah mereka pembela kebenaran. Sehingga ada yang semula, ini ada pengaduan yang semula baik dengan gurunya, gara-gara gurunya tidak sependapat dengan orang tersebut misalnya, langsung tidak mau. Di musola sekarang retak, masjid retak. Setan bertepuk tangan. Setan bertepuk tangan. Ini senang mereka, setan, dengan ulah-ulah manusia-manusia semacam itu. Nah, dalam dakwah setelah itu, wakul Allahu a'lamu bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Ini kebenaran yang aku sampaikan dengan cara baik dan benar. Kalau enggak jelas, ayo aku jelaskan. Kalau memang tidak mau, kamu ya sudah. Bagaimana? Adapun peperangan ini babnya beda. Ada aturan berperang, itu ada aturannya. Aturan berperang itu, kenapa kita harus berperang? Islam berperang itu seperti apa? Bukan dikit-dikit kita perang media, na'udzubillah. Bukan seperti itu. Setelah kita menyerahkan, Allahu a'lamu bima ta'malun. Nanti hitungannya di hadapan Allah. Artinya ini gambaran bahwasanya tidak semua permasalahan yang kita hadapi terselesaikan oleh kita di dunia. Masih ada lanjutannya nanti. Next. Di akhirat. Jadi bahkan pada zaman baginda pun ternyata Nabi belum menyelesaikan semuanya PR untuk sahabat. Sahabat PR untuk tabi'in. Karena pada zaman Nabi pun masih ada orang kafir. Nah kan gitu. Nah gitu, ada semuanya. Problem tuh ada. Syariat ya sempurna, nggak ada yang kurang. Tapi ada orang yang belum tersentuh. Dan seterusnya PR untuk orang selanjutnya. Bahkan pada zaman Nabi pun ada orang sampai mati tidak terselamatkan. Lalu bagaimana? Seperti kejahatannya Abu Jahal dan yang lainnya. Oh ada lanjutannya, alam barzah akhirat. Ada lanjutannya. Jadi tugas kita ini ya membawa orang di dunia dengan semaksimal mungkin kepada kebaikan. Kemudian setelah itu dengan cara terbaik, diskusi yang baik. Kalaupun setelah itu mereka tidak mau, sampaikan kepada mereka, Allah a'lamu bima ta'malun. Allah tahu apa yang kalian lakukan. Baik, hari ini tidak terselesaikan, tapi ingat ada penyelesaian lain nanti. Setelah ini, Allahu yahkum bainakum. Bainakum. Allah yahkum bainakum. Allah yang akan mengadili di antara kalian yaumal qiyamati, di hari kiamat. Lah, penyelesaiannya nanti ada di hari kiamat. Sekarang sesama muslim itu dendamnya terus dihabisi hari ini. Nggak cukup orang ini dikatakan begini, kemudian sampai harus dipermalukan segala macam, seolah-olah dia pengen jadi nabi baru lagi. Naudzubillah, hari ini coba Anda membaca media, Anda lihat di media model ustadz-ustadz semacam ini, dia membahayakan. Coba saja setiap Anda menemukan saudara Anda, kerabat Anda, bersentuhan dengan mereka, langsung mereka berubah caranya hidup dengan Anda. Karena memang tidak mengambil hikmah dan mau'idhah hasanah atau billati ya ahsan. Dia akan berubah. Setiap hari mungkin ngunjing orang, ngomongin orang dan seterusnya. Hidupnya semacam itu. Berlatih untuk mengotori lisan, berlatih untuk mengotori telinga, berlatih untuk mengotori hati, yang pada akhirnya nanti akan diterapkan kepada siapa? Kerabatnya sendiri. Na'udzubillah. Allah yahkum bainakum. Allah yang akan mengadili, menengahi, menyelesaikan di antara kalian semuanya nanti. Ada pengadilan dari Zat yang Maha Adil. Tidak ada yang bisa lepas nanti. Yaumul qiyamati, di hari kiamat. Artinya yang belum terselesaikan hari ini, ada kisah lanjutan. Lanjutannya adalah hukuman nanti di akhirat. Na'udzubillah. Fima kuntum fi takhtalifun. Apa yang kalian perselisihkan? Orang beriman dan orang tidak beriman. Ahli hak, ahli batil. Ahli hak dengan kebenaran, ahli hak dengan hawa nafsu.
Semuanya ada penyelesaian nanti. Jika hari ini kita belum menyelesaikan. Maka takutlah dengan penyelesaian di akhirat yang kita sudah tidak lagi kita untuk bisa minta maaf. Mengerikan, taunya kita di posisi yang disalahkan di akhirat. Maka tidak ada lagi waktu itu untuk beramal atau minta maaf, tidak ada. Jangankan kalau sudah masuk alam barzah, di akhirat nggak ada kita minta maaf, ampuni saya Allah. Bahkan di saat kita masih hidup, kalau sudah matahari terbit dari barat, penyesalan kita sudah tidak ada artinya. Atau yugharghir, nyawa di tenggorokan sudah nggak ada artinya. Sehingga mumpung kita masih ada nyawa di kandung badan kita, kita masih bisa jalan-jalan dengan kesadaran, ayo waspada. Ada kekurangan-kekurangan, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Ini peringatan lagi, ini yang diajak bicara adalah ahli iman. Di saat menghadapi orang-orang kafir, kadang-kadang seperti kekecewaan yang mendalam, aduh gimana kok tidak selesai urusan orang kafir. Ada pengadilan akhirat. Termasuk ingin menegakkan kebenaran, tapi kok gak jalan-jalan, gak sukses. Dihibur oleh Allah, sudah mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Termasuk kita dalam berdakwah pun kan bermacam-macam. Ada orang yang disambut dan tidak disambut. Ada orang di kampung ngajari ngaji dari dulu 5 orang tok. Jangan diremehkan 5 orang umat Nabi loh ya. Bisa jadi niat yang besar, lalu dijaga oleh Allah dengan tampak ketidaksuksesannya. Padahal di hadapan Allah sesuai dengan niatnya sukses. Seperti hanya muridnya 5. Sementara cita-citanya punya ribuan santri, ribuan umat. Dia ingin membawa umat sebanyak-banyaknya. Cuman dia belum sukses. Cuman dia tulus dan tulus dan tulus. Di hadapan Allah sudah mendapatkan pahala. Kan ada pengadilan akhirat nanti. Ada sebaliknya yang mungkin jamaahnya besar ribuan. Tapi dia bukan karena Allah. Hanya rindu dikumpul, diukrumunin orang-orang. Disanjung-sanjung. Lihat, ada. Allah yahkum bainakum yaumal qiyamati. Ada hari kiamat. Sehingga nanti di akhirat dicari pahalanya enggak ada. Semua adalah kesombongan yang merendahkan dia. Menjadi kerdil di alam barzah. Kerdil di padang mahsyar. Kalau sudah kerdil bagaimana? Diinjek-injek yang lainnya. Tenggelam di dalam keringatnya. Kerepotan, capek. Padahal di dunia Masya Allah disanjung-sanjung. Dielu-elukan. Akan tapi karena tadi dianya tidak benar di dalam mengajak kepada kebaikan. Bukan karena Allah, tapi kepada untuk dirinya sendiri. Maka rendahnya dia. Rendahlah dia. Allah alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah maha tahu. Yang di langit dan di bumi. Apa yang engkau lakukan Allah tahu. Yang kau lakukan baik Allah maha tahu. Yang kau lakukan buruk Allah maha tahu. Yang kau lakukan itu baik tapi niatmu buruk Allah juga tahu. Ini meyakinkan kembali bahasanya Allah tuh maha tahu. Apapun yang kamu lakukan tahu loh ya. Maka bukan action hari ini kita melakukan kebaikan. Kita perlu ketulusan. Dan tulus itu ada di dalam hati, bukan kalimat terucap mengatakan aku ikhlas, aku tulus karena Allah, bukan. Tapi betul dari hati. Dari lubuk hati terdalam yang kenal Allah, berbuat baik hanya karena Allah dan meyakini akan adanya pahala dari Allah, kasih sayang Allah. Inna bidzalika fi kitabin. Jadi semua yang terjadi unek-unek di hati Anda, rentak di hati Anda, lintasan di hati Anda ingin menolong orang sebanyak-banyaknya, maka sudah diketahui oleh Allah, sudah tertulis kitab Lauh Mahfuz bahwasanya Anda akan berbuat kebaikan begini dan diterima oleh Allah dan Anda masuk surga. Nggak ada yang luput dari pandangan Allah. Allah sudah maha tahu. Makanya nggak usah khawatir kita. Kalau ada orang melakukan ketidakbaikan kepada kita, nggak perlu kita sampai memperlambat dendam, karena Allah juga sudah tahu dengan kejahatan. Memperlama dendam nggak perlu. Kenapa? Allah maha tahu dan melihat itu semuanya. Dan yang luput dari hukuman di dunia, maka akan ada hukuman nanti di akhirat. Boleh, kita tentunya sesuai dengan prosedur tadi, mansak dari peraturan dari Allah. Boleh kita menuntut hak kita, boleh kita melakukan satu tindakan balasan di saat kita dijahatin dan seterusnya, sesuai dengan aturan itu boleh. Sah. Tapi ini penekanannya harus kita tahu bahasanya Allah maha tahu apa kita lakukan. Apakah yang kita lakukan karena membela kebenaran? Atau karena kita menginginkan sesuatu selain Allah? Termasuk di medan laga pun ya, hati-hati. Sehingga kalimat, alam ta'lam anna ya'lamu ma fis samawati, agar sadar Allah maha tahu intinya. Karena ada orang mati di medan laga dikatakan di ahli neraka. Bagaimana orang mati di medan laga yang disertis orang merindukan untuk bisa mati di medan laga untuk menjadi mati syahid.
tapi disebut sebagai orang yang ahli neraka. Rupanya di dalam peperangan ada yang tersembunyi dalam hatinya, niat bukan untuk Allah, tapi hanya ingin dibilang sebagai seorang pemberani dan pahlawan. Bahkan dikatakan ini termasuk nanti adalah pertama kali neraka akan dinyalakan oleh Allah untuk 3 model manusia. Yang pertama adalah orang yang punya ilmu, tapi menuntut ilmu bukan karena Allah. Mempelajari Al-Quran bukan karena Allah. Ulama palsu. Yang kedua, dermawan palsu. Dia berbuat baik bukan karena Allah. Hanya pengen disanjung telah bangun masjid di sana sini. Yang ketiga adalah yang kedua adalah orang yang jihad. Yang ketiga adalah orang yang jihad di jalan Allah, pengen dianggap sebagai seorang. Yang pertama orang jihad, pertama orang alim, yang alim palsu. Yang kedua dermawan palsu. Yang kedua mujahid palsu. Mujahid palsu itu pokoknya, makanya hati-hati. Hanya pengen barangkali na'udzubillah ya, kalau ingin berjuang karena Allah, jangan nunggu ada media yang mengeliput saya. Enggak, ini Allah. Ayo, hanya pengen dilihat oleh manusia. Maka itulah neraka dinyalakan pertama untuk mereka. Dan mereka di saat ditanya untuk apa kamu jihad? Karenamu ya Allah, kadzibta, kau dusta. Kau berjihad itu hanya pengen dianggap kau sebagai seorang pemberani. Dan kau sudah disanjung di dunia. Sana minta pahala dari manusia menyanjungmu. Dilemparkan ke neraka. Tuh, ini kan bentuk kebaikan. Makanya di saat kita melakukan kebaikan pun, apalagi kejahatan ya. Kejahatan langsung awas, Allah Maha tahu loh ya. Kejahatan yang tersembunyi. Ini kebaikan zahirnya, tapi hati kita tidak benar. Allahu a'lam. Alam ta'lam, apakah kau tidak tahu? Annallaha ya'lam, Allah Maha tahu. Dan semuanya sudah diketahui oleh Allah apa yang akan terjadi. Anda hari ini. Belum besok. Anda tidak tahu esok yang terjadi. Allah Maha tahu kalau ternyata Anda besok di karunia rezeki yang melimpah. Anda senang menderma, menolong saudara, kerabat. Allah tahu sudah. Allah tahu itu semuanya. Karena fi kitabin indzalika Allah yasir. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Allah mengetahui. Nggak ada yang luput. Kalau kita mengetahui, mohon maaf, kita punya karyawan. Nggak akan tahu semua yang dilakukan karyawan kita. Dia kerja benar atau tidak dan sebagainya. Dipasang CCTV hanya yang kesorot CCTV. Agak jauh nggak kelihatan. Dia keluar pun ternyata bukan ke toilet. Dia hanya pengen nongkrong di luar. Ya nggak tahu kita. Tapi Allah Maha tahu. Dan untuk mengetahui bagi Allah sangat mudah. Sangat mudah. Allah yasir. Maka takutlah kepada Allah. Maka takutlah kepada Allah. Apa yang kita lakukan? Nah ini semuanya ini ada hubungannya dengan tadi. Dakwah. Wad'u ila rabbika. Di saat mengajak kepada Allah. Harus benar-benar kita menata hati. Agar dengan cara yang benar, cara yang baik. Karena kita akan membawa apa? Membawa mansak. Membawa cara hidup. Membawa agama. Membawa rambu-rambu. Kepada manusia. Kepada diri kita sendiri yang pertama. Kepada orang di kiri kanan kita. Dan kepada manusia semuanya. Tentunya dengan cara-cara yang benar untuk sampai kepada tujuan dan tulus karena Allah SWT. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Allah Maha tahu lahir kita, Allah Maha tahu batin kita, Allah Maha tahu apa yang ada di pikiran kita. Dan ingat, kehidupan kita tidak hanya sebatas di dunia, ada lanjutannya setelah kehidupan di dunia, ada alam barzah, alam akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jaga hati kami ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan dalam melakukan kebaikan. Berikan kepada kami ketulusan di dalam mengajak kepada kebaikan. Berikan kepada kami keistiqomahan di dalam kebaikan. Dan berikan kepada kami keistiqomahan di dalam mengajak kepada kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, jadikan pertemuan kami saat ini adalah muqaddimah. Pertemuan kita untuk sama-sama selamat di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah yang telah mendahului kami, ampuni dan angkat derajat mereka. Dan siapapun yang kau uji dengan musibah-musibah, ganti ya Allah setelah itu ya Allah. Setelah musibah adalah dengan kenaikan pangkat setinggi-tingginya, dengan pahala sebanyak-banyaknya, dengan kebaikan seluas-luasnya. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, yang masih hidup panjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami, ampuni dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan sampaikan semua kebaikan yang terjadi di tempat ini, yang lalu dan akan datang dari sini dan di cabang-cabangnya. Sampaikan kepada mereka yang telah mendahului kami itu ya Allah.
Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Mudahkan mereka dalam meniti kemuliaan ya Allah. Jaga dari semua yang kau murkai. Dan kami mohon, semua yang telah belajar bersama kami, berikan pada mereka segala kemudahan. Kemudahan dalam menuntut ilmu. Kemudahan dalam mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan jadikan ya Allah, mereka adalah sebab kejayaan kami di akhirat. Jaga mereka dan jadikan mereka anak yang dibanggakan oleh orang tua. Jadikan mereka murid dibanggakan oleh guru. Jadikan mereka umat yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari riba ya Allah. Jika ada di antara kami ada yang masih berurusan dengan riba, kami mohon entaskan dari kubang kehinaan riba. Ganti dengan rizki yang halal. Dan ampuni mereka ya Allah. Yang masih berjudi, ampuni ya Allah. Jauhkan dari judi ya Allah. Ampuni, ampuni. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina itu ya Allah. Jauhkan dari mukaddimah-mukaddimahnya ya Allah. Jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam kehinaan itu, kami mohon berikan kesadaran. Kesadaran yang sesungguhnya. Ampuni, ampuni. Ampuni dan tutup aibnya di dunia. Sehingga di dunia tidak terhinakan dan ampuni. Ampuni di akhirat sehingga tidak kehukum. Dan buka pintu halal untuknya. Dan jauhkan dari sebab kehinaan. Dan jauhkan kami dari menggunjing siapapun ya Allah. Dari menggunjing pezina, menggunjing pemabuk, menggunjing penjudi. Jauhkan dari menggunjing ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini. Juru damai di negeri ini Allah. Juru damai di negeri ini Allah. Dan kami mohon ya Allah. Panjangkan umur kami. Dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah. Jadikanlah ucapan kami. Di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lainnya, yaitu dalam program kajian Madrasah Ramadan yang rutin diselenggarakan di setiap sore hari di bulan suci Ramadan. Live Al-Bahjah TV dan Radio Network di berbagai kota tentunya. Bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Fadlan Rifai selaku membawa acara dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doanya selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.